Apa ini? Bebas kita ngomongin aja apa ya? aja. Nanti lihatnya ke sini ya, Iya. jangan ke saya. Jadi Bang Syam berkomunikasi nih dengan yang nonton ini. Oke, kita sekarang sudah bersama dengan Bang Syam. Wih. Beliau adalah aktor di Parodi Kehidupan, bener nggak The Bang? one and only. The one and only ya. Bang Syam udah main berapa episode Bang di Parodi Bang? Baru beberapa kali. Beberapa kali ya. Bantu-bantu. Wih, bahasanya bantu-bantu. Tapi teman-teman mungkin kalau yang sudah lihat Parodi Kehidupan, nah salah satu yang muncul itu adalah Bang Syam. Sebelum saya masuk, beliau juga udah masuk duluan dan lebih sering beliau ada di scene-nya. Perannya sebagai apa Bang di Parodi itu? Ya, ngangkat-ngangkat air. Beli nasi kotak. Bukan peran gitu. peran pembantu tuh bukan kayak gitu maksudnya. Itu pembantu beneran yang itu. Ya, biasanya apa ya perannya itu, Mas Melki? Dia lebih banyak ke edukasinya. Lebih banyak ke edukasi. Iya, edukasinya. Biasa berperan sebagai santrinya Ustadz Udik. Udik ya. Iya. Jadi Bang Syam di sana itu sebagai santrinya Ustadz yang Sudah. kembali lagi gitu ya. Iya. Oke. Berarti bukan sebagai Ustadz dong atau sudah menjadi Ustadz ini? Belum ada, belum perlantikan. Kalau mencerna gitu ya, kita lihat dialognya Bang Syam itu sangat menggugah hati, bahasanya lembut tapi kena gitu. Sampai dulu pernah itu lagi syuting, kameramennya tuh nggak sadar Bang Syam, semacam mendengar tausiah yang menyejukkan hati, ternyata belum di-cut gitu ya. Gimana sih Bang rahasia bisa berbicara sehingga masuk ke hati itu? Ngeri sekali. Serius ini, gimana caranya? Saya juga bingung gimana caranya ya. Namanya berbicara kan berkomunikasi ya. Tidak ada yang istimewa Mas Melki. Pengalamannya apa? Mungkin Bang Syam punya amalan-amalan tersendiri, pernah memberikan tausiah gitu. Ya kalau katanya sih kalau bicaranya dari hati maka sampainya ke hati. Kalau sekedar di mulut sampainya cuma di telinga saja. Katanya seperti itu sih. Dalam realita Bang Syam gimana? Apakah memang sehari-hari menasehati orang atau beraktivitas seperti biasa? Istilahnya menjadi ustadz di dalam kehidupan atau seperti apa? Sehari-hari justru saya yang banyak dinasehati. Kalau di rumah, anak saya juga sering menasehati. Taruh barang, jangan di situ Bi. Justru lebih sering dapat ceramah saya. Saya aja lagi ceramah, lebih sering dapat ceramah dari istri, dari anak-anak. Lebih sering dinasehati ya? Lebih sering dinasehati. Atau jangan-jangan bisa menyampaikan dari hati itu belajar dari penyampaian istri lagi nggak? Ya lebih banyak disetir dari situ. Nggak juga sih. Bang Syam belajar ini juga nggak? Dulu di pondok belajar muhadoroh gitu, ceramah-ceramah? Sesekali baca hadis habis sholat, hadis arba'in. Maksudnya menyampaikan langsung gitu kan? Habis dari pondok kan ada pengabdian, terus ada ke daerah juga kan? Saya sejak masuk pondok sampai lulus tuh masih tetap santri aja. Tetap santri aja. Belum memiliki kualifikasi untuk lebih dari itu. Terus keluar dari pondok ini kemana Bang dulunya? Apakah langsung ke daerah gitu? Ya, keluar dari pondok itu maksudnya kan lulus dari pondok ya? Menyelesaikan sekolahnya, tapi pendidikannya masih berlanjut di daerah-daerah. Kalau dulu kemana banyak di ruang kelas, setelah selesai
banyak belajar langsung di lapangan. Setelah dari pondok, berinteraksi dengan setelah masyarakat. dari pondok sekolah mana Bang lanjutnya? Setelah dari pesantren di Depok, sempat tugas di Pasar Minggu, lalu kemudian ke Sulawesi Barat, di sana 4 tahun, baru ke Makassar, Sulawesi Barat, Makassar. Sulsel 3 tahun di sana, baru ke Depok lagi. Apa yang bikin beda antara di Depok sama di ini ke Sulawesi Barat, ke Makassar, Sulawesi Barat deh? Iya, kalau di Sulawesi Barat itu kan tepatnya di Mamuju itu daerahnya masih berkembang. Di sana ketika itu dapat tugas merintis BMH sebagai amil. Iya, sebagai amil. Nah, di Mamuju ini kotanya kecil, kecil. Oh di Mamuju Di tempatnya? Mamuju tepatnya, kecil sekali kotanya. Dan untuk ke daerah-daerah yang seringkali kita lihat seperti pedalaman itu, yang di gunung-gunung, rumah-rumah dengan suasana yang sangat pedesaan, tidak jauh dari kota sudah kita bisa jangkau. Bekalnya apa dikasih dulu tuh? Merintis itu. Nih 100 juta. Ayo dirikan BMH di sana gitu nggak? Kalau sekarang itu kan di mana-mana sudah ada ustadz-ustadz yang sudah lebih awal ya. Iya. Nah, kita ke sana kan sifatnya menguatkan atau belajar kepada fase selanjutnya. Kalau dulu belajar di kelas, sekarang ikut belajar sama ustadz yang seperti di sana. Oh, Merintis di sana itu- udah ada merintis ustadznya itu juga ya? Bukan memulai betul-betul. Di sana sudah ada ustadz, sudah ada pesantren. Oh, oke. Terus tugas di sana berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Lumayan. Dipindahkan ke Makassar. Baru ke Makassar. Pulang kampung. Lebih Kampungnya di mana? ke kampung. Oh, lebih Kampungnya di Kabupaten Goa, berbatasan dengan Makassar. Berapa lama di Makassar? Di Makassar 3 tahun. Betah nyaman di sana ya? Lebih dekat dengan keluarga. Bahasanya agak halus ya. Iya. Ya, ada pelajaran besar sih yang saya dapat itu Mas Mel terkait tempat tadi ya. Kadang-kala kan kita merasa bahwa di daerah-daerah seperti di Sumbar itu bagaimana rasanya ya di Polman, di daerah kayak di Mamasa. Seringkali kita membandingkan itu bagaimana dengan di Jakarta. Kayaknya lebih asik di Jakarta kan ya. Iya, fasilitas lengkap. Rasanya lebih ya, lengkap, lebih mudah. mau kemana-mana lebih dekat. Betul. Tapi sebenarnya bukan di situ sih kalau saya lihat. Lebih Kalau kemana? di mana-mananya itu yang paling berpengaruh suasana hati kita kan. Misalkan di Sulbar, di sana tetap membahagiakan karena banyak teman-teman, sahabat-sahabat. Di Sulsel juga seperti itu. Bertambah lagi sahabat-sahabat yang baru. Kembali ke sini ya semakin ini lagi karena semakin banyak sahabat. Iya, karena lama di sini juga ya. Iya, lama di sini. Bang Sam, nilai bahasa Indonesianya berapa Bang Sam? Nilai bahasa Indonesia di pelajaran sekolah. pelajaran bahasa Indonesia ya. Karena ini kalau update status bagus gitu, copywritingnya bagus banget gitu. Saya bingung gitu. Nah, Ini apakah itu yang karena menarik memang itu. pengalaman sendiri yang merasakan langsung, Itu yang atau menarik. memang ada pelajaran gitu? Nah, ini yang mau saya ceritakan. Ini yang menarik. Terus saya Iya. selalu copy paste itu statusnya Bang Sam itu dulunya. Jadi begini Mas Mel, ini menarik. Jadi dulu saya itu waktu kecil itu saya pisah dengan orang tua. Saya di Makassar usia kelas 4 SD. Lalu kemudian orang tua itu merantau ke Palopo. Palopo daerah mana itu ujungnya Sulawesi Selatan. Dari Makassar ke Palopo itu 1 malam, 12 jam lah, 10 sampai 12 jam perjalanan. Saya jarang ketemu. Nah, komunikasinya itu lewat surat. Oh. Kadang kalau ada orang
yang lagi pulang kampung, temannya bapak, ibu saya itu nitip surat. Terus Romantis kalau sekali dia ya. ke sana, saya kirim surat juga. Jadi kadang bahasa-bahasa yang di surat itu sederhana sekali, tapi sangat menyentuh itu. Bagaimana bahasa seorang ibu kepada anaknya. Nah, saya banyak belajar di situ. Lalu kemudian pas ketika semakin ini kelas 5, kelas 6, kebetulan saya dulu sering menulis rajin mencatat. Jadi tulisan saya itu agak rapi. Jadi kadang guru suruh saya nulis di atas. Ada jadwal roster pelajaran, saya yang suruh nulis. Iya. Kemudian kalau ada yang butuh dibuatkan surat, nah ini teman-teman yang mau kadang sering kali minta saya buat surat. Jadi saya banyak belajar di situ bagaimana Tapi suka tulis, menyuarakan suasana. Suka nulis diary juga nggak bang? Dulu bang? Dulu suka nulis diary. Oh gitu. Sampai sekarang nggak? Sekarang enggak. Kayaknya sudah terlalu banyak pikiran ya. Terlalu banyak masalah. Enggak juga sih. Kalau dulu kan diary itu ditulis ketika tidak ada teman berdiskusi yang bisa lebih dekat, bisa kita sampaikan hal-hal yang mungkin sangat privasi sekali. Sekarang sudah ada istri. Dibanding tulis di buku ya. Terakhir Bang Syam tulis diary kelas berapa? Dulu itu terakhir waktu SMA. SMA itu saya waktu itu SMA di pondok ini dong? bukan. Oh bukan. Saya SMA itu di pelayaran. Bang Syam di pondok ini apa kuliah? Kuliah. Oh. Saya tuh SMA-nya sekolah pelayaran. Nah, waktu itu KKN di Bali. Saya di laut itu trip pertama 100 hari. Trip kedua kurang lebih 100 hari juga. Nah, pengalaman-pengalaman di laut, kerinduan kepada orang tua, kepada teman-teman, saya tulis lewat diary. Kadang saya ke geladak kapal nulis. Sayangnya tuh bukan diary-nya itu nggak tahu jatuh di mana ya. Aduh, luar biasa. itu jadi kenangan loh bang. Seandainya ada itu bisa jadi beberapa film layar lebar, layar tancap lah. Tapi masih ada nggak yang tersisa dari diary-diary itu, buku-buku itu? Masih ada yang dipegang nggak, simpan? Tidak ada. Sudah nggak ada? Tidak ada. Tapi kenangannya masih ada. Iya, salah satunya itu waktu saya masuk di pondok kan, dulu saya pertama masuk pondok itu di Belopa. Saya sudah selesai pendidikan SMA, sudah kursus di BP2IP Barombong. Saya tuh waktu itu mau berlayar, tidak jadi. Akhirnya diminta sini bantu-bantu ngajar sambil kursus komputer dulu di Belopa itu di pesantren. Pas saya datang di pesantren itu cuma 5 orang santri ya. Saya tidur sama santri. Jadi saya jadi santri juga di situ. Akhirnya saya menikmati ada suasana yang berbeda. Kehidupan di pesantren dengan di luar. Ibadahnya lebih terjaga dan masya Allah bisa belajar ngaji lagi. Jadi seperti itu sampai ikut merintis di daerah pedalaman. Jadi belajar nulisnya dari kehidupan ya? Iya kurang lebih. Kurang lebih ya. Tapi diperkuat dengan teori tidak ada sih. Bahasa Indonesia berapa nilainya dulu? Apakah ini sangat mendukung menunjang nilai-nilai pelajaran bahasa Indonesia Bang Sam dulu? Nilainya 8 atau 9? Cukup bagus sih. Cukup bagus ya? Iya pelajarannya. Cuman sehari saya lebih banyak pakai bahasa Makassar. Pakai bahasa daerah. Sampai saya di sini sudah menikah, sekarang di rumah masih pakai bahasa daerah sih. Anak berarti pakai bahasa daerah? Sering saya pakai bahasa daerah. Ngerti dia? Ngerti. Supaya tidak melupakan akar. Dari mana dia tumbuh. Luar biasa. Ini nggak kita cut ya Bang ya? Aman ya? Aman. Jadi nanti anak Bang Sam siapa namanya anaknya? Yang pertama Keisha Syahida. Keisha Syahida. Sekarang sudah berapa tahun? Mau masuk SD sekarang. Masuk SD. Yang kedua namanya Abid.
Abid, laki-laki ya. Abid zikrullah. Yang ketiga? Laki, yang ketiga belum ada, baru direncanakan. Baru direncanakan. Tapi usaha terus ya. Yakin usaha sampai. Oke, makasih Bang Syam ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi supaya jadi harus sering-sering nulis ya biar tulisannya bagus. Bukan hanya dari sisi tulisan tapi kata-kata yang keluar juga ya. Suka baca buku juga Bang ya? Aduh, suka baca ini Novel. status-statusnya orang. Iya. Saya senang baca buku, tapi jarang beli buku. Aduh, tidak bermodal sekali ya. Oke, makasih Bang Syam. Lanjut aktivitas, makan siang dan syuting lagi ya. Syuting. Angkat air lagi. Angkat air lagi. Nanti Bang Syam ada di iklannya Kurban BMH insya Allah ya. Mantap.